Nabila. Hadir Ibu. Ami. Saya Bu. Ica. Hadir. Tasya. Hadir Bu. Naila. Saya Bu. Minardi. Hadir. Aka. Hadir. Sri. Hadir. Meda. Oke, semuanya hadir atau ada yang berhalangan tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, berarti kita semua sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian cek kerapian kalian dan kenyamanan kalian. Tengok laci meja sama samping kanan kalian, ada nggak sampah? Kalau misalnya ada, bisa simpan dulu. Udah bersih, udah aman? Udah Bu. Oke, jadi Ibu mau jelasin mekanisme pembelajaran kita nanti sampai 2 JP ke depan. Jadi Ibu nanti akan bagi 2 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Terus nanti Ibu kasih kalian pengerjaan soal, kan bisa kerjain. Dan satu kelompok itu maju ke depan untuk nyelesain soal. Boleh? Boleh Bu. Ada yang ingat nggak minggu lalu Ibu membahas apa terakhir? PLSP Bu. Apa itu Nabila? Sistem persamaan linear dan variabel. Oke, sekarang kita ada yang tahu belajar apa? Mau belajar apa? Sistem persamaan linear dua variabel Bu. Oke, biasa kita lebih mudahnya kita panggilnya SPLDV. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengamati permasalahan dan dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Yang kedua yaitu menganalisis, menyimpulkan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Oke, coba Ibu mau tanya ini, pernahkah kalian membeli beberapa barang yang berbeda? Pernah Bu. Nah, contohnya beli apa itu? Beli buku dan pensil. Betul, beli buku dan pensil dengan harga yang 20.000. Nah, kita kan nanti bingung nih, dikasih kembalian juga. Kita tanya berapa harga satuannya kayak gitu. Jadi kita beli barang di toko itu merupakan salah satu penerapan dari SPLDV. Oke, satu orang Ibu mau bacakan. Mungkin Naila boleh? Kasus kehidupan. Sarsa membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp19.500. Mas Ayu membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga Rp15.500. Berapa harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Terima kasih Naila. Jadi ini salah satu kasus yang pernah kita temuin di kehidupan kita. Oke. Nah, apa sih itu persamaan linear? Jadi satu orang bacakan. Boleh Nabila. Persamaan linear adalah kalimat terbuka yang membuat satu variabel merupakan satu yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Oke, jadi kalau persamaan itu tandanya itu sama dengan. Jadi kalau misalnya nanti ada sebuah persamaan tapi lebih dari yang lebih dari atau kurang dari, itu namanya nanti ketidaksamaan. Jadi karena ini kita bahasnya persamaan, maka tandanya sama dengan. Oke. Selanjutnya persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan itu persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C, di mana A sama B ini disebut Koefisien. Ya, benar, koefisien. Terus kalau X sama Y-nya itu disebut Variabel. Benar. Pintar ya anak-anak Ibu. Ya, dan Bu. Terus yang C-nya ini disebut Konstanta. Nah, kalau dengan catatan A sama B ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan boleh 0? Karena kalau A dikali kalau 0 dikali X kan 0, apapun yang dikalikan dengan X kan apapun yang dikalikan 0 kan 0. Maka nanti hasilnya cuma nilai C-nya aja, itu tidak disebut dengan persamaan. Maka dia cuma bilang angka aja kayak gitu.
Nah, kita kan tadi bahasnya sistem ya. Kan kalau udah sistem berarti ada 2 atau 3 atau lebih bahkan yang bekerja kayak gitu. Nah, jadi kalau sistem itu ada 2 dia. Jadi ada 2 kayak gininya, ada 2A X tambah B sama dengan C. Ini A1, ini. Nah, ini baru disebut dengan sistem. Ada 2 persamaan. Kalau ini masih 1. Kenapa 2 variabel? Karena ada X sama ada Y. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau nilai A sama B sama C ini itu bilangan apa? Bilangan real. Selanjutnya, Ibu mau bahas bagaimana sih cara menyelesaikan SPLDV itu. Jadi ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini. Yang pertama ada grafik, yang kedua substitusi, dan yang ketiga eliminasi. Tapi Ibu cuma bahas 2, yaitu Ibu bahas substitusi sama eliminasi aja. Nah, di mana substitusi ini yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit lalu mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Kita langsung masuk contoh. Jadi ada contohnya itu X, boleh bacakan? Persamaan 1 X kurang 2Y sama dengan 8. Terus yang kedua 2X kurang Y sama dengan min 20. Nah, katanya apa? Kita substitusi. Ini metode substitusi. Nah, persamaan pertama ini kita buat ke mode eksplisit. Di mana eksplisit itu kita tentukan kita mau cari X-nya. Makanya X sama dengan 2Y ditambah 8. Nah, ini udah persamaan ketiga nih. Karena dia ada persamaan baru. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan 2, yaitu 2X kurang Y sama dengan negatif 20. Kita masukkan deh nilai X-nya. Berapa Saiba nilai X-nya? 2Y tambah 8, Bu. 2Y ditambah 8. 2Y sama dengan negatif 20. Boleh bantu Ibu? 2 kali 2Y 4Y. 2 kali 8 16. Kurang Y sama dengan 20. 4Y dikurang Y. 3Y. Nah, negatif 20 dikurang 16. Berarti 3Y sama dengan negatif 30. Nah, Berarti Y-nya sama dengan negatif negatif 12. Udah dapat Y-nya sama dengan negatif 12. Kita substitusikan ke persamaan 2 yang ada nilai Y-nya. Nah, nanti 2X kurang Y sama dengan negatif 20. 2X Y-nya itu kita masukkan negatif 12. Negatif 12 sama dengan negatif 20. Berarti 2X-nya tambah 12 sama dengan negatif 20. Berarti 2X-nya sama dengan Negatif 32. Negatif 30. Iya, nanti Negatif 32. Berarti X-nya sama dengan negatif 16. Udah paham? Mau tanya, Boleh. bisa nilainya tadi kita substitusikan ke persamaan 1 bakal mendapatkan 15 nggak, Bu? Bakal. Boleh nggak, Bu, dicoba? Oh, boleh. Apa tadi? Coba bacakan persamaan satunya. X kurang 2Y sama dengan 8. Oke. Y-nya Y-nya berapa tadi? Negatif 12. sama dengan 8. Nampak, Saiba? Nampak. X sama dengan 24. 8 Sorry, bentar. Berapa? X ditambah 24 sama dengan 8. Berarti kalau udah kayak gini, X sama dengan 8 kurang 24. Berapa? 15. Sama kan? Sama, Bu. Oke. Paham? Metode substitusi? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita pakai yang kedua yaitu metode eliminasi. Nah, di mana metode eliminasi ini jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalikan dengan konstanta tertentu. Oke, bisa tengok PPT Ibu? Bisa, Bu. Oke, yang pertama ada berapa tuh? X tambahnya ada 4. Persamaan keduanya 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, langkah 1 kita ikutin katanya. Tentukan satu variabel yang akan dieliminasi. Udah, yang kedua samakan koefisien variabel X.
Jadi tengok X tambah Y sama dengan 4, yang kedua 2X tambah 3 sama dengan 6. Mereka mengeliminasi yang X. Berarti kalikan sama koefisien X, yaitu dikali 2X dikali 2 sama dikali 1, yaitu maka dapatnya sama-sama dieliminasi, Y-nya sama dengan negatif 2. Langkah yang ketiga yaitu ulangi langkah 1 untuk menentukan nilai X. Sama dia. Tapi kalau misalnya nanti kita udah jago, udah bisa, kita ngerjain sistem persamaan itu kita bisa pakai 2 metode sekaligus. Jadi pertama kita pakai eliminasi, kalau udah dapat salah satu nilainya kita substitusikan pakai metode substitusi. Itu bakal mempermudah. Oke. Paham? Paham, Bu. Udah bisa Ibu kasih latihan soal bahas di kelompok? Oke. Selanjutnya Ibu akan kasih LKPD untuk kalian kerjakan sama teman-teman kalian. Nanti satu kelompok maju untuk menjelaskannya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, lalu Ibu akan membagikan LKPD juga untuk kalian. Nah, kalian akan menyelesaikannya lalu presentasi ke depan. Kelompok 1 ada Naila, Sri, Aka, sama Tasya. Kelompok 2 ada Soiba, Ami, Ica, sama Meda nantinya ya. Baik, Bu. Oke, nah nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa panggil Ibu atau nanti Ibu ke kelompok kalian untuk temuinnya. Apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Gimana? Berarti ini menunjukkan harga satuan. Nah, berarti ini cara kita mengerjakan itu bebas pakai cara substitusi atau eliminasi, Bu? Iya, boleh. Iya, bebas. Tapi nanti dimisalkan dulu buku tulis ini si apa gitu, pensil itu apa, biar kalian mudah menyelesaikannya. Baik, Bu. Terima kasih. Siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Kami, Bu. Oke, kelompok 2. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Mohon nih untuk kelompok 1 akan diperhatikan temannya. Nanti yang bagi kalian nggak sesuai kan bisa tanggapi ya, katakan tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana di sini soalnya Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga 19.500. Di sini buku tulis disimbolkan sebagai X dan pensil sebagai Y. Sedangkan Budi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga 15.500. Pertanyaannya, berapa harga satuan dari buku tulis dan pensil? Nah, untuk harga buku tulis sendiri itu satuannya 3.700. Sorry, 2.700. Nah, untuk harga satuan buku tulis yaitu 2.700, sedangkan harga satuan pensil yaitu 4.700. Pertanyaan kedua, tentukan harga satu lusin buku tulis dan pensil. Nah, untuk harga per lusinnya sendiri itu satu lusin kan isinya 12 buah buku. 12 dikali 2.700 itu hasilnya 32.400. Sedangkan pensil 12 kali 4.700 itu hasilnya 56.400. Jadi harga satu lusin buku yaitu 32.400, sedangkan satu lusin pensil itu 56.400. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 2. Gimana sama kelompok 1? Sama? Sama, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih untuk kelompok 2, bisa ditutup. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, kelihatannya kalian udah jenuh ya, udah capek ya. Iya, Bu. Ice breaking dulu mau? Mau. Oke, bisa semuanya berdiri dulu. Kita ada peregangan kecil-kecilan. Tapi jangan di kursinya, di luar. Iya kayak gitu. Jangan samping-sampingan sama kawan. Pokoknya kan bisa lompat sana sini. Karena ibu mengajak lompat ya, ibu mengajak berlompat-lompat dia. Udah? Kalau ibu bilang ke depan, berarti kalian geraknya ke belakang. Tapi kalau ibu bilangnya ke kanan, kalian geraknya ke kiri. Jangan sampai ini cepet-cepet ya. Kebalik-balikannya berarti ya, Bu. Iya, kebalik-balikannya, timbalannya. Mulai 1, 2, 3, mundur. Aduh, sedih. Nah, Ica udah gak fokus, mundur ini. Berarti kalau mundur maju. Kalau ke kiri gerakannya ke kanan. Oke, kanan. Ya aku lupa ke kiri kanan. Gak lain dia. Maju. Maju Kak Sera, maju bener. Maju. Benji, nggak mau. Mundur. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Mundur. Oke, cukup kan? Cukup lagi. Fokus ya. Ya nggak bisa nanti lompat-lompat di situ aja. 1, maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke. Iya, bisa dulu. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu, atau ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang kurang paham sama materi hari ini? Enggak paham, Bu. Kalau kayak gitu Ibu mau tanya kesimpulannya nih. Rumusnya kan rumusnya A sama B itu A itu B. Mau nanya kesimpulan hari ini nih, apa sih yang udah kalian pelajari? Siapa yang berani angkat tangan? Yang mau jawab? Boleh Saibah? Yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu rumus dari persamaan linear dua variabel, yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana A itu atau B itu coefisien dan X serta Y itu variabelnya, sedangkan C itu konstanta. Oke, bener ya apa kata Soibah? Beri tepuk tangan untuk Soibah. Lagi? Boleh Lila? Kita jadi tahu cara menyelesaikan sistem persamaan linear, Bu. Yang pertama bisa pakai metode eliminasi dan substitusi. Oke, cuma 2 atau ada lagi tadi? Ada satu lagi metode grafik. Oke, bener ya. Beri tepuk tangan untuk Lila. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran dari Ibu. Next Ibu harap pembelajaran kita hari ini nggak dilupain ya, karena itu masih ada sambungnya untuk minggu depan, yaitu kita akan belajar SPLTV, yaitu 3 variabel. Berarti nanti nggak sampai Y aja, tapi nanti ada Z-nya juga. Berarti AX tambah BY tambah CZ sama dengan konstanta. Oke. Pesan moral dari Ibu yaitu berfokus pada proses, kerja keras, dan mentalitas yang kuat. Ibu mau kasih kalian tugas baca mengenai SPLTV itu, lalu kalian buat rangkuman, nanti satu persatu Ibu tanya. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Sebelum Ibu tutup, kita doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.